memasuki era 2000-an, perkembangan dunia teknologi begitu pesat, bahkan terlampau pesat. Sekelompok orang bahkan setuju jika perkembangan industri dan inovasi di bidang teknologi telah melampaui batas. Nah, gerakan anti di dalam teknologi ini mulai muncul di tahun 2015 mendatang, dan gerakan ini dinamakan dengan New Luddism atau gerakan New Luddism. Selanjutnya, New Luddism atau Luddisme baru adalah filosofi yang menentang banyak bentuk dalam teknologi modern. Istilah ini umumnya digunakan sebagai penghinaan yang diterapkan pada orang yang menunjukkan kecenderungan teknofobia. Nama ini didasarkan pada warisan sejarah Luddis Inggris yang aktif antara tahun 1811 dan 1816. New Luddism adalah filosofi yang menentang banyak bentuk teknologi modern. Gerakan tanpa pemimpin dari kelompok non-afiliasi yang menolak teknologi modern dan mendikte kembalinya beberapa atau semua teknologi ke tingkat yang lebih primitif. Jadi, gerakan ini menolak dan menentang teknologi baru yang semakin canggih dan ingin kembali kepada kehidupan zaman dahulu atau primitif. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Neoluddisme didasarkan pada kepedulian terhadap dampak teknologi pada individu, komunitas, dan lingkungan. Neoluddisme menetapkan penggunaan prinsip kehati-hatian untuk semua teknologi baru, bersikeras bahwa teknologi harus terbukti aman sebelum diadopsi, karena efek yang tidak diketahui yang mungkin diilhami oleh teknologi baru tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gerakan neoluddisme. Yang pertama, secara pasif meninggalkan penggunaan teknologi. Yang kedua, merugikan mereka yang menghasilkan teknologi yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, menganjurkan hidup sederhana atau mesabotase teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malhul Haq. Neoluddisme menyerukan untuk memperlambat atau menghentikan pengembangan teknologi baru. Ia juga menyangkal kemampuan teknologi baru untuk memecahkan masalah saat ini seperti perang nuklir dan senjata biologis yang menciptakan lebih banyak masalah yang berpotensi berbahaya. Dia juga menentang antroposentrisme, globalisasi, dan kapitalisme. Selanjutnya, prediksi neoluddisme. Neoluddisme sering membuat prediksi yang gamblang tentang pengaruh teknologi baru. Meskipun tidak ada visi yang kohesif tentang konsekuensi teknologi, Neoluddisme memprediksi bahwa masa depan tanpa reformasi teknologi memiliki konsekuensi yang mengerikan. Neoluddisme percaya bahwa teknologi saat ini merupakan ancaman bagi umat manusia dan alam pada umumnya, dan bahwa keruntuhan masyarakat di masa depan mungkin atau bahkan mungkin terjadi. Macam-macam prediksi neoluddisme. Yang pertama, perubahan tempat manusia di masa depan akibat pergantian manusia dengan komputer. Yang kedua, pembusukan genetik manusia karena kurangnya seleksi alam. Yang ketiga, rekayasa biologi manusia. Yang keempat, penyalahgunaan kekuatan teknologi, termasuk bencana yang disebabkan organisme hasil rekayasa genetika. Yang kelima, peperangan nuklir dan senjata biologis. Yang keenam, pengendalian kemanusiaan dengan menggunakan pengawasan, propaganda,
pengendalian farmakologi. Yang terakhir yakni ketujuh, pengendalian psikologis umat manusia gagal beradaptasi dengan masa depan yang bermanifestasi sebagai peningkatan gangguan psikologis. Menurut Julian Jung, Martin Heidegger adalah seorang ludit dalam fase filosofis awal dan percaya pada penghancuran teknologi modern dan kembalinya ke dunia agraris sebelumnya. Namun, Heidegger kemudian tidak melihat teknologi sepenuhnya negatif dan tidak meminta ditinggalkan atau dihancurkan. Heidegger menggunakan contoh pembangkit listrik tenaga air di Sungai Rhine yang mengubah sungai dari keajaiban alam yang belum terjamah menjadi hanya pemasok tenaga air. Dalam pengertian ini, teknologi bukan hanya kumpulan alat, tetapi cara berada di dunia dan memahami dunia yang instrumental dan aneh. Menurut Heidegger, cara hidup ini mendefinisikan cara hidup di dunia modern di Barat. Heidegger lebih memaknai teknologi dalam pengertian teknologi modern. Selain itu, Heidegger juga menolak teknologi yang dipandang sebagai instrumen yang netral. Baginya, teknologi adalah sebuah dasar radikal atau radically fundamental dan fenomena menyeluruh atau komprehensif phenomenon. Teknologi dipandang sebagai sesuatu yang lebih menyerupai karakter paling dalam dari kultur dan realitas modern. Dampak penggunaan perkembangan teknologi. Adapun dampaknya yakni dampak negatif. Yang pertama, membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Adapun dampak positifnya, yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama.